Oke, anak-anak ustazah, kita mulai ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Oke, apa kabar anak-anak ustazah kelas 11? Ya, alhamdulillah ya. Baik. Nah, jadi anak-anak ustazah sekalian, hari ini kita masih membahas secara umum apa yang dimaksud dengan teks resensi ya. Seperti minggu lalu ya, sebagaimana minggu lalu yang sudah Ustaz jelaskan bahwa teks resensi itu merupakan teks yang bagaimana anak-anak ustazah? Yang bagaimana teks resensi itu? Coba kita berlanjutkan materi. Kalau nggak tahu apa itu resensi ya kan, seperti yang Ustaz jelaskan minggu lalu, malas Ustaz melanjutkannya. Ayo, apa itu resensi? Karya ini buruknya sebuah karya juga. Apa? Buku sendiri. Karya ilmiah membahas sebuah isi buku baik kekurangan maupun kelebihan. Iya, ya. Sebuah teks yang membahas ya atau menimbang baik dan buruknya suatu karya, bukan hanya buku ya. Suatu karya, bukan hanya buku. Karya itu banyak, ada buku, novel, cerpen, puisi, drama, film dan lain-lain. Nah, jadi itu ya resensi ya. Jadi secara lengkapnya sebenarnya kalian pernah kalau di bahasa Inggris itu mereview. Pernah nggak? Pelajaran apa teks review gitu. Nggak pernah ya? Nah, jadi sebenarnya resensi itu adalah mengulas ya atau memberi penilaian baik dan buruk suatu karya ya. Nah, apa sih tujuan kita mempelajari materi ini? Pertama yaitu setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu pertama memahami isi dan sistematika resensi. Kedua, membandingkan isi teks resensi. Nah, jadi nanti kita akan membandingkan resensi yang satu dengan teks resensi yang lainnya, apa yang adakah kelebihannya maupun kekurangannya, atau lebih bagus mana antara resensi yang pertama ataukah yang kedua, gitu ya. Oke. Ini dia. Resensi adalah ulasan atau penilaian atau pembicaraan mengenai suatu karya baik itu buku, film, atau karya lain. Tugas penulis resensi adalah memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya apakah layak dibaca atau tidak. Nah, jadi sekarang Ustazah mau tanya dulu ya, ini pertanyaan umumnya. Resensi itu kan dibuat oleh si penulis resensi. Ya, ingat ya nak, resensi atau ulasan bukan dibuat oleh penulis buku.
Ya, bukan dibuat oleh penulis suatu karya, bukan. Yang menulis resensi adalah kita, orang yang mau menilai suatu karya tersebut. Jadi kira-kira apa sih tujuan seorang penulis ya menulis teks resensi tersebut? Apa tujuannya coba? Apa tujuan kita menulis teks resensi? Bisa menjadi saran dan kritik bagi penulis enggak? Bagus, bisa dengan teks resensi tersebut bisa menjadi saran dan kritikan untuk penulis, ya kan? Ya, betul. Terus yang kedua untuk si pembacanya itu kan untuk penulis, untuk kita sebagai pembaca teks resensi apa tujuannya? Resensi itu dibuat untuk kita yang orang hanya pembaca saja gitu. Apa tujuannya? Itu memberikan gambaran kepada pembaca Iya. mengenai karya itu layak dibaca atau enggak. Iya, betul. Ya, jadi si penulis tujuannya adalah memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya yang sedang dinilai. Jadi gini misalnya, Ustazah membuat resensi tentang buku Salah Asuhan misalnya ya, bukan buku ya, novel itu, novel Salah Asuhan. Jadi di situ Ustazah ulaslah bagaimana pendapat Ustazah baik kekurangan maupun kelebihan dari buku tersebut. Bahkan apa sih keunggulan ataupun penghargaan yang didapat dari novel tersebut gitu. Nah, karena Ustazah sudah membuat secara objektif gitu ya, terus dibacalah oleh kalian-kalian kelas 11 ini. Pasti ada yang berpengaruh. Contoh, misalnya Ustazah membuat kelebihannya itu betul-betul bagus sekali, kekurangannya pun sedikit lah ya kan, bisa ditoleransi. Entah kekurangan tentang covernya yang terlalu gelap. Kenapa Ustazah katakan cover terlalu gelap? Karena kan itu novel lama ya kan, paham lah ya. Kalau novel lama itu paham kan, kertasnya pun kertas-kertas yang warnanya tidak seperti terang seperti yang sekarang kan gitu. Warna covernya pun jauh lebih kelam gitu. Itu dia kalau yang lama kan gitu. Jadi Ustazah buat pasti nanti ada yang berpengaruh gitu. Jadi orang itu bisa tertarik gitu loh. Bisa terajak ya, terrekomendasi untuk membaca karya tersebut ya kan? Karena sudah tahu gambarannya kan kalian jadi penasaran kan isi ceritanya kan gitu kan. Kalau kita baca sinopsisnya aja kurang, maka dibelilah si novel tersebut atau belilah buku pengetahuan yang Ustazah resensi. Nah, itu dia tujuannya. Tadi tujuan untuk si penulis karya dapat ya, pastinya kalau kita diberi penilaian sama seseorang, kita harus bisa menerima karena itu adalah penilaian yang baik untuk kita, untuk kedepannya. Tapi perlu diperhatikan nak, resensi ini bukan yang kata-kata barbar gitu. Ya maksudnya suka-suka hati ya mengomentari orang, nggak gitu, ya kan? Resensi dibuat nak, ya kan, agar kita bisa memberikan kritik secara sopan, paham ya? Secara objektif. Apa itu objektif? Apa adanya. Tidak berat sebelah, ya, tidak juga menjatuhkan. Resensi nggak boleh kita menjatuhkan karya orang lain. Kita hanya menyampaikan kekurangan, itu pun dengan cara kita memberikan solusi, ya kan, atau dengan kita memberikan alasannya kenapa bisa ada kekurangan pada karya tersebut. Oke, paham ya nak ya, secara umum resensi itu ya. Lalu hal-hal yang dapat ditanggapi dalam resensi ialah, nah ini dia yang penting. Ini nanti dicatat ya anak-anak Ustazah ya. Jadi anak-anak Ustazah sekalian kelas 11, ada beberapa hal yang dapat kita tanggapi dalam membuat resensi. Misalnya Atira membuat resensi nih, nggak asal-asalan Atira menilai suatu buku. Apa rupanya yang mau kita pertimbangkan, apa mau kita resensi, apa yang mau kita ulas. Jadi yang harus kita tanggapi atau yang kita ulas adalah dari kualitas isi. Berarti kalau dia novel berarti isi ceritanya gitu ya nak ya. Kualitas isi. Kalau dia buku berarti isi dari penjelasannya kan gitu. Lalu penampilan anak-anak Ustazah. Kalau penampilan berarti dia termasuk kemana nak? Kalau penampilan, kalau buku atau novel penampilannya itu berupa cover ya nak ya, cover gitu ya. Lalu juga misalnya kertasnya seperti apa gitu. Lalu unsur-unsur nak.
Nah, jadi unsur-unsur di sini meliputi ya unsur intrinsik kalau dia cerita ya nak ya. Ada unsur intrinsik maupun ada unsur ekstrinsik. Bagaimana si penulis menghidupkan seolah-olah tokoh itu seolah-olah ada, menghidupkan suasana gitu. Itu termasuk unsur-unsur. Tapi ingat, unsur-unsur ini nak biasanya sudah ada pada sinopsis. Ya kan? Benar nggak? Contoh lah ya, misalnya ustazah meliputi tentang unsur-unsur, salah satu unsur intrinsik adalah tokoh. Boleh nggak ustazah menilai tokoh yang ada pada cerita tersebut? Misalnya tokoh ini kurang cocok dilibatkan dalam hal ini gitu. Bisa nggak ustazah menilai si tokohnya dalam cerita tersebut? Bisa? Bisa. Atau ustazah bisa menilai unsur latarnya. Misalnya ustazah menjelaskan suasana yang tergambar pada cerita tersebut benar-benar terasa sangat hidup. Penulis sangat mampu menggambarkan seolah dia memang benar-benar berada pada situasi yang sedang sekarat itu gitu kan. Nah, itu termasuk unsur suasana ya kan, latar bisa. Atau kita bisa menilai unsurnya, unsur misalnya temanya, amanatnya, banyaklah lagi anak-anak ustazah. Maka unsur-unsur itu perlu untuk dinilai, itu terserah ya. Lalu kita bisa menilai atau menanggapi bahasa yang digunakan ya. Nah, gini. Jadi kita bisa menanggapi atau mengulas menilai bahasa yang digunakan pada cerita, pada buku ya kan nak, pada puisi. Contoh, kita mau mengulas suatu novel. Contohnya kan gitu. Kita lihat novelnya itu biasa aja kata-katanya atau menggunakan banyak, ada kan novel zaman dahulu kan banyak menggunakan kata-kata kias yang tinggi kan maknanya kan. Sastra lama gitu loh. Itu kan tinggi kali bahasanya. Nah, kita bisa loh menanggapi itu, misalnya bahasanya yang memiliki bahasa kias yang terlalu tinggi sehingga mungkin beberapa anak remaja belum bisa mengartikan maknanya, gitu kan? Bisa nggak ustazah nilai seperti itu? Ya kan? Tapi hal ini tidak masalah ustazah katakan seperti itu, karena dengan suguhan cerita yang menarik ini mampu membuat pembaca terus-menerus penasaran dengan akhir cerita tersebut. Kan gitu. Bentar ya nak, ustazah angkat telepon dulu bentar aja. Iya ada belum ada duitnya. Oh nanti, oh iya mau lah kalau ada mau. Iya kongsi aja kita itu. Iya. Abang juga. Udah kita kongsi aja itu. Oh udah iya mau. Ya. Oke, kita lanjut ya nak ya. Udah, ya bahasanya bisa. Atau gini, kalian mau meresensi buku, karena ada buku-buku yang memiliki istilah-istilah yang kita nggak tahu karena ada kan, misalnya istilah biologi yang terlalu tinggi yang kita pun nggak tahu. Nah, kita bisa mengomentari itu dengan cara yang santun dan objektif ya. Atau bahasanya yang terlalu lemah gemulai pun ada gitu kan. Atau ada misalnya puisi yang bahasanya terlalu monoton. Itu juga bisa kita nilai ya anak-anak ustazah ya. Oke, selanjutnya lanjut ya nak, lanjut ya. Lalu juga kita bisa menilai bagaimana buku, novel atau karya tersebut bermanfaat bagi pembaca ya. Contoh, ketika ustazah membaca buku tentang buku agama, misalnya sifat sholat Nabi. Nah, itu buku tersebut kan ketika kita baca, misalnya ustazah membuat resensi buku tersebut nih, ustazah pancinglah si pembaca itu supaya mau membeli buku tersebut dengan ustazah mengatakan bahwasannya buku tersebut memiliki banyak manfaat untuk kita ketahui, apalagi yang kita baru belajar sholat, baru berhijrah, kita harus misalnya memperbaiki sholat kita. Bisa nggak ustazah nilai seperti itu? Buku ini sangat cocok dibaca oleh orang yang memang baru berhijrah, yang dia belum benar dalam sholatnya. Karena yang harus pertama kita perbaiki adalah sholat kita. Bisa nggak ustazah nilai seperti itu anak-anak ustazah? Bisa ya? Bisa. Oke ya. Nah, lalu selanjutnya, nah ini. Jadi nak, di dalam suatu teks resensi ya, tadi kita sudah tahu apa yang harus kita tanggapi dalam sebuah karya.
Sekarang kita harus tahu nak sistematikanya, unsur-unsurnya. Sistematika inilah yang dapat yang membedakan mana dia teks resensi, mana dia teks yang bukan resensi gitu loh, ya. Jadi yang pertama sistematikanya itu adalah adanya judul resensi, ya. Adanya judul resensi. Misal menilai buku karya ini atau menilai novel salah asuhan, misal seperti itu. Kedua, anak-anak ustazah, ada yang namanya identitas buku yang resensi. Identitas buku yang diresensi. Coba, kalau kalian baca buku, kira-kira kalau kita mau lihat identitas buku, dia berada di halaman berapa? Yang ada tebal halaman, judul buku, cetakan keberapa, penulis, ya. Halaman keberapa nak? Iya, halaman pertama. Iya, awal setelah cover. Benar nggak? Ya, jadi kalian nggak perlu cari-cari lagi. Cukup ada di buku tersebut atau novel tersebut sudah ada dia lengkap identitasnya ya nak ya. Jadi identitas itu kan pengenalan umum buku tersebut atau karya tersebut. Yang ketiga adalah pendahuluan. Jadi di bagian pendahuluan ini disitulah diperkenalkan pengarangnya, tujuan pengarang dan lain-lain. Ini ustazah jelaskan sekilas karena nanti ada dia waktu untuk membahas sistematika secara lebih luas ya anak ustazah ya. Yang keempat ada inti atau isi resensi. Ya, ada inti atau isi resensi. Inilah dia. Nah, pada bagian inti atau isi resensi biasanya kalau inti berarti apa itu nak? Bagian apa dia ustazah bilang? Kalau dia inti atau isi, bagian apa? Bagian saran dan kritiknya. Tidak, bukan, itu di keunggulan Intinya ustazah. iya betul, tapi kalau inti cerita itu apa? Pintar, Masya Allah. Sinopsis. Berarti di bagian inti atau isi resensi itu diletakkan, ditulis sinopsis. Paham ya? Pertanyaannya, sinopsis ini kita buat sendiri atau kita ambil aja dari belakang buku? Kan ada kan nak? Ada kan sinopsis di belakang buku atau novel kan? Nah, boleh kita buat sendiri, tapi kalau misalnya ustazah suruh kalian buat resensi dengan waktu yang cepat, kan nggak mungkin kita baca itu dengan cepat kan gitu. Boleh kita lihat sinopsisnya itu di belakang buku atau kita mau menambahi sinopsisnya boleh. Jadi ingat ya, sinopsis itu merupakan inti dari isi suatu buku ataupun novel. Lalu yang kelima, setelah ada sinopsis barulah kita buat keunggulan buku. Contoh keunggulan buku, misalnya buku ini sangat menarik untuk dibaca karena pengalaman-pengalaman penulis yang tertuang pada buku tersebut mengajak kita untuk semakin berubah, semakin yakin bahwa kita setiap manusia bisa berubah, gitu kan? Ini buku sangat fenomenal dan cocok dibaca oleh remaja karena bahasa yang mudah dipahami. Kalau ustazah katakan seperti itu termasuk keunggulan atau kekurangan buku nak? Apa nak? Iya, pastilah keunggulan buku. Lalu yang keenam ada kekurangan buku, ya kan? Nah, kekurangan buku inilah meliputi apa saja yang bisa kalian nilai. Misalnya, contohnya ya kan, misalnya cover yang kurang menarik membuat pembaca, misalnya gini, cover yang disajikan kurang bergambar gitu kan, membuat pembaca kurang tertarik gitu kan. Misalnya dengan penampilan covernya bisa kita nilai covernya. Kadang nak resensi itu kadang dia jarang loh nak dia mengomentari kekurangan tentang isi. Kadang dia lebih ke cover. Karena kalau cover itu kan dia tidak gimana ya, tidak terlalu ini kali ya. Maksudnya kalau isi itu kan betul-betul karya kita kali gitu. Kalau cover ini masih nggak apa-apa lah ya kan, kita komentari cover atau misalnya itulah tentang bahasanya juga bisa. Lalu yang terakhir adalah penutup. Nah gini, jadi kan sebenarnya teks resensi itu untuk mengajaknya nak, untuk mengajak atau menyarankan orang membaca karya tersebut kan gitu ya kan. Jadi di bagian penutup ini nak, ini adalah penulis resensinya yang membuat. Bagian penutup ini si penulis resensi membuat atau merekomendasikan, menyarankan kita harus membaca atau memiliki karya tersebut. Misalnya, nah tunggu apa lagi ya kan, misalnya buku ini sangat cocok dibaca oleh kita baik kalangan pelajar, orang tua dan ini.
kamu sangat penting untuk memilikinya atau kamu sangat layak untuk memilikinya. Itu berarti ajakan untuk memiliki buku tersebut. Itu sih terserah sih, opsional aja sih. Kayak mana kalian cara mengajak orang kan gitu. Oke, sampai di sini paham nggak tentang penjelasan umum terkait resensi? Jadi kita kan harus jelaskan secara umum dulu ya, karena jangan kita jauh-jauh. Rupanya kalian nggak tahu resensi apa, karena kan kelas 11 belum dipelajari, Nak. Jadi sampai di sini udah paham belum, Nak, tentang gambaran resensi itu? Paham ya, Nak ya? Nah, coba yang ini, Ustazah mau bandingkan ini. Kan kemarin kita udah baca kan, Nak, yang Valentino Rossi ini kan, Nak. Kira-kira ya kan tadi kita sudah tahulah sekilas sistematikanya. Lengkap nggak sih ini resensinya menurut kalian? Apa resensi itu cuman kayak gini aja? Cuman ada pendahuluan, isi resensi. Kira-kira lengkap nggak ini resensinya menurut kalian? Enggak, Zah. Enggak. Ya kan, Nak? Karena dia nggak ada keunggulannya ya kan? Tidak ada rekomendasinya atau penutupnya kan gitu. Lalu dia dikit kali pula itu isi resensinya. Biasa isi resensi itu panjang ya kan, banyak cerita kan gitu. Nah, coba ini tentang buku ini. Nah, ini lagi. Kira-kira lengkap nggak ini resensinya? Sesuai nggak dengan sistematika yang tadi kita pelajari? Enggak juga ya kan? Nggak jelas, dia nggak ada di sini keunggulannya kan gitu. Bisa adalah keunggulannya ini ya kan. Teknik seni bermain gitar ini merupakan buku yang menarik. Itu terletak pada bab body gitar yang menjelaskan cara memilih gitar dan kunci nada yang memberikan sugesti bahwa tanpa melihat nada tertentu mendengar suaranya saja akan mampu membedakan jenis nada, tapi nggak ada penutupnya. Bahkan jarang ini pun tidak ada kayak sinopsisnya. Nah, jadi kira-kira yang lengkap itu yang mana ya? Ini pun kurang. Nah, ini nanti mau kita baca kemarin kan. Nah, nih udah ada kalian baca di rumah ini, Nak. Tapi ini pun kayaknya nggak nampak juga kelebihan kekurangannya. Nah, ini aja masih sinopsis ini ya kan. Kalau udah baca ini kayaknya ini masih sinopsis lah ini ceritanya. Nah, nih nggak ada dia kekurangan kelebihan. Biasa kekurangan kelebihan kan setelah sinopsis kan. Nah, ini, Nak, ini udah betul. Nih, ini namanya apa, Nak? Sistematika apa ini namanya? Ada judul, penulis, apa? Identitas. Bagus, ya. Lalu dari Istanbul. Nah, ini kan ceritanya, ini inti dari cerita novel tersebut ini sampai sini. Aku melarikan diri dari situasi ini dengan membangun mimpi katanya. Ya kan, Nak? Masih isi itu kan? Berarti apa yang nggak ada di situ sistematikanya? Iya, dan penutup nggak ada ya. Jadi nanti kita cari, kayaknya ini yang ada. Tapi nantilah minggu depan ya kayaknya. Ini udah jam berapa ini? 5 menit lagi. Nah, inilah nanti. Nah, ini boleh dibaca di rumah. Ya, baca dulu di rumah nanti ya tentang ini. Nih. Petualangan bocah di zaman Jepang, ya. Ini termasuk apa, Nak? Identitas, ya kan? Mana pendahuluannya, anak-anak ustazah? Gak usah kita baca dulu, mana dia pendahuluannya? Berisi, biasanya pendahuluan itu berisi bagaimana diakuinya sebuah novel tersebut, kan gitu. Ini ya, kita sepakati ya, ini kan termasuk pendahuluan kan, yang pertama ini kan. Setelah membaca novel yang sangat tebal ini, ya kan? Pendahuluan atau enggak ini? Iyalah, sampai sini ya kan, pendahuluan. Nih, lalu sinopsis dalam Saksi Mata yang menjadi jagoan alias tokoh utamanya adalah bocah berusia 12 tahun. Sudah masuk unsurnya ini. Unsurnya adalah nama tokohnya udah ada, tokohnya bocah ya kan? Yang berusia 12 tahun, udah ada. Seorang pelajar sekolah rakyat Mohanggakko dan mengambil latar kota Surabaya pada zaman penjajah. Nah, ini ada penjelasan tentang unsur-unsurnya, ada latarnya, ada tokohnya. Berarti kita simpulkan ini adalah sinopsis, ya kan, Nak? Ini dia. Oh, tapi ini kayaknya masih pendahuluan lah. Ini rupanya sinopsisnya, Nak. Nih, kisah berawal dari saat Kuntara secara tidak sengaja, ya kan? Ini sinopsisnya kan? Ya kan? Iya, ada nama tokohnya. Inilah dia Ustazah bilang unsur-unsurnya. Kisah berawal itu termasuk alurnya. Nih, ini dia sinopsisnya. Sangat jarang sekali novel-novel serius di Indonesia yang terbit dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir yang menggunakan tokoh utama seorang anak kecil. Nah, kalau udah ini kan udah di luar cerita ini. Ini penulis yang buat sendiri.
Ini udah termasuk apa ini namanya ini? Penilaian ya kan? Ya enggak? Iya, udah masuk penilaian. Tapi nanti kalian pikirkanlah dia termasuk penilaian keunggulan ataupun kelemahan. Ya, mungkin hanya novel Ketika Lampu Berwarna Merah karya Cerpenis Samsat Ranguti adalah hal yang menarik apabila membaca cerita sebuah novel serius dengan tokoh utama seorang anak kecil karena ia memiliki perspektif atau pandangan berbeda mengenai dunia dan segala sesuatu yang terjadi. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, kita bisa membayangkan bagaimana seorang kuntara yang baru berusia 12 tahun menanggapi sebuah peristiwa yang terjadi. Nih, keunggulan lain dari novel ini adalah penggambaran suasana yang detail. Betul, ini termasuk keunggulan atau enggak? Berarti dia menilai apanya di sini, nah, unsur apanya? Intrinsik. Iya, unsur cerita ya, intrinsik, yaitulah latar suasana dan latar tempat. Paham sampai di sini? Paham? Iya. Jadi minggu depan insya Allah kita lanjutkan dengan membaca. Ini kan belum kita baca, nak. Jadi kita harus baca dulu minggu depan. Ya, kita bandingkan resensi yang ini, petualangan bocah di zaman Jepang, dengan resensi yang di atas tadi. Oke, anak-anak ustazah? Bisa dipahami? Bisa, oke. Nah, jadi karena waktunya sudah habis, ya mudah-mudahan anak-anak ustazah diberi pemahaman yang baik ya, diberi kemudahan untuk memahami pelajaran hari ini, dan mudah-mudahan yang ustazah ajarkan dapat bermanfaat. Nah, lebih dan kurang ustazah mohon maaf apabila dalam penjelasan ustazah mungkin anak-anak ustazah kurang mengerti, atau ya memang mungkin ya kurang puas lah dengan penjelasan ustazah, karena ustazah memang manusia biasa dan saat ini juga sampai sekarang ustazah tetap masih belajar ya gitu ya anak-anak ustazah ya. Oke, sehat-sehat terus anak-anak ustazah, semoga lancar puasanya. Sebelum kita tutup pembelajaran, mari kita berdoa kafaratul majlis. Subhanakallah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.